kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salib, lambang atau simbol Kristen. Definisi salib, alat yang digunakan untuk menghukum mati Yesus Kristus, disebut salib oleh sebagian besar susunan Kristen. Kata ini diambil dari kata Latin crux. Saudara mungkin beranggapan bahwa orang-orang Kristenlah yang pertama mulai menggunakan salib. Namun, apa asal-usul salib menurut sejarah? Di Ensiklopedia Americana mengatakan tentang penggunaan salib pada zaman purba oleh orang-orang beragama Hindu maupun Buddha di India dan Cina, dan oleh orang Persia, Assyria, dan Babel. Demikian pula Chambers Encyclopedia edisi tahun 1969 mengatakan bahwa salib adalah sebuah lambang yang diberi makna agama dan mistik lama sebelum Tarikh Masehi. Ensiklopedia Britannica tahun 1946 jilid 6 halaman 75 menyatakan berbagai benda dengan macam-macam bentuk salib yang berasal dari masa-masa pra-Kristen atau sebelum Kristen telah ditemukan hampir di setiap bagian dunia zaman dahulu. Banyak sekali contoh didapati di India, Syria, Persia, dan di Mesir. Penggunaan salib sebagai lambang agama sebelum zaman Kristen dan di antara orang-orang non-Kristen dianggap hampir universal, dan seringkali hal itu dihubungkan dengan suatu bentuk penyembahan alam. The Cross and Ritual, Architecture and Art London tahun 1900 oleh J.S. Tayek, halaman 1, dikatakan aneh, tetapi merupakan fakta yang tidak diragukan bahwa berabad-abad sebelum kelahiran Kristus, di negeri-negeri yang belum tersentuh oleh pengajaran gereja, salib sudah digunakan sebagai lambang yang suci. Dewa Bakus dari Yunani, Tamus dari Tirus, Bel dari Kaldea, dan Dewa Odin dari Norwegia. Semua dilambangkan dengan alat berbentuk salib oleh penganut-penganut mereka. Menurut Ensiklopedia Katolik, bentuk primitif salib tampaknya menyerupai apa yang disebut salib gamma atau crux gammata, yang lebih dikenal dengan nama Sangsekertanya, swastika. Di kalangan orientalis atau pakar budaya timur dan siswa-siswa arkeologi prasejarah, tanda ini digunakan secara luas di kalangan orang Hindu di India dan Buddhis di seluruh Asia, dan masih terlihat dalam dekorasi dan ornamen di wilayah-wilayah tersebut. The Worship of the Dead, London, tahun 1904 oleh Kolonel John Garnier, halaman 226. Salib dalam bentuk crux ansata dibawa dalam tangan imam-imam Mesir dan raja-raja pontif sebagai lambang kekuasaan mereka sebagai imam bagi dewa matahari dan disebut tanda kehidupan. A Short History of Sex Worship, London, tahun 1940 oleh Herbert Kuttner, halaman 16 dan 17. Anda bisa juga lihat di Non-Christian Cross, halaman 183, menyatakan bermacam-macam bentuk salib ditemukan di mana-mana pada monumen-monumen dan makam-makam Mesir, dan oleh banyak ahli dianggap sebagai lambang falus atau lambang alat kelamin laki-laki atau lambang persetubuhan. Di makam-makam Mesir, crux ansata atau salib dengan lingkaran atau pegangan di atasnya ditemukan berdampingan dengan falus. The Companion Bible, Appendix nomor 162, dan The Non-Christian Cross, halaman 133 sampai dengan 141, menyatakan
Salib-salib ini digunakan sebagai lambang dewa matahari orang Babilonia, dan mula-mula muncul pada uang logam Julius Caesar tahun 100 hingga tahun 44 sebelum Masehi, dan kemudian pada uang logam yang dicetak oleh ahli waris Caesar Agustus tahun 20 sebelum Masehi. Juga pada uang logam Konstantin, dan ini merupakan lambang yang terutama dipuja sebagai roda surya. Perlu dinyatakan bahwa Konstantin adalah penyembah dewa matahari dan tidak mau memasuki gereja sampai kira-kira 1/4 abad setelah legenda bahwa ia pernah melihat salib seperti itu di langit. Juga tidak banyak bukti bahwa jenis salib yang dilihat oleh Konstantin benar-benar menggambarkan alat yang digunakan untuk membunuh Kristus atau Yesus. Beberapa penulis menunjuk ke pernyataan Konstantin, seorang penyembah dewa matahari. The New Encyclopedia Britannica mengatakan, pada malam kemenangan Konstantin atas iparnya Maxentius pada tahun 312, dalam perjalanan, Konstantin mengaku mendapat penglihatan tanda surgawi berupa salib. Dengan kata-kata hoc vince tertera di atasnya, yang berarti oleh sang penakluk. Yang ia percaya adalah ikrar ilahi dalam hubungan dengan kemenangannya atau sehubungan dengan kemenangannya. Juga dikatakan bahwa setelah itu Konstantin memperkembangkan atau mengembangkan pemujaan salib dan menjadikan salib panji-panji dari bala tentaranya. Ketika kekristenan belakangan menjadi agama negara dari kekaisaran Roma, salib menjadi lambang gereja. Lihat juga An Expository Dictionary of New Testament Words oleh William Edwy Fine, halaman 256. Mengapa salib begitu mudah diterima oleh orang-orang Kristen? Dictionary dari Fine melanjutkan, menjelang pertengahan abad ketiga Masehi, gereja-gereja telah meninggalkan atau telah memalsukan doktrin-doktrin tertentu dari iman Kristen. Untuk meningkatkan wibawa dari sistem gereja yang murtad, orang-orang kafir diterima dalam gereja-gereja tanpa ditobatkan melalui iman. Sebagian besar diizinkan untuk mempertahankan tanda-tanda dan lambang-lambang kafir mereka. Maka tau, huruf pertama dari tamus atau T dalam bentuknya yang paling umum dengan garis melintang diturunkan, diterima untuk menggambarkan salib Kristus. Buku The Non-Christian Cross menyatakan, konon Konstantin ditobatkan pada kekristenan meskipun ia baru dibaptis 25 tahun kemudian ketika mendekati ajalnya. Motifnya dipertanyakan oleh beberapa orang. Ia bertindak seakan-akan menobatkan kekristenan menjadi sesuatu yang ia pikir paling besar kemungkinannya untuk diterima oleh rakyatnya sebagai agama Katolik universal. Dan bukannya dia yang ditobatkan kepada ajaran Yesus orang Nazaret. Konstantin bahkan mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk menyembah matahari. Tingkah lakunya setelah ia berbalik memeluk kekristenan juga tidak banyak membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh mengabdi kepada prinsip-prinsip yang benar. Pembunuhan, tipu daya, dan ambisi politik menguasai kehidupannya. Nampaknya bagi Konstantin, kekristenan tidak lebih daripada alat politik untuk mempersatukan kerajaan yang terpecah belah. The Companion Bible mengatakan, pada awal zaman Kristen, orang-orang Roma kafirlah yang menggunakan salib. Salib-salib ini digunakan sebagai lambang-lambang dari dewa matahari Babel. Sejak itu, salib dalam berbagai bentuk dan rupa mulai digunakan. Sesungguhnya tidak ada bukti bahwa orang-orang Kristen yang mula-mula menggunakan salib dalam ibadat mereka. Misalnya, The Illustrated Bible Dictionary menyatakan bahwa apa yang disebut salib Santo Antonius dibentuk seperti huruf T yang menurut pendapat beberapa orang diambil dari lambang dewa orang Babilonia atau dewa Tamus, yakni huruf Tau atau T
Ada juga salib Santo Andreas yang berbentuk huruf X atau silang, dan salib yang umum dengan 2 bilah kayu dan yang kayu lintangnya diturunkan. Bentuk salib yang umum ini yang disebut salib Latin secara keliru dan menurut tradisi dianggap sebagai bentuk salib yang padanya Tuhan kita mati. Komentar dari New Catholic Encyclopedia tahun 1967, jilid 4 halaman 486. Ini menarik. Lambang kematian tebusan Kristus di Golgota tidak muncul dalam bentuk karya seni abad-abad pertama Kristen. Orang Kristen masa awal karena dipengaruhi oleh larangan mengenai patung ukiran dari Perjanjian Lama enggan untuk menggambarkan bahkan alat penderitaan Yesus. History of the Christian Church, New York tahun 1897 oleh John Fletcher Hodges, jilid 1 halaman 366 mengatakan mengenai umat Kristen abad pertama, salib dan benda yang menggambarkan salib tidak pernah digunakan. Di Imperial Bible Dictionary mengatakan bahkan di kalangan orang-orang Roma, crux asal kata dari cross, salib, nampaknya semula adalah sebuah tiang kayu yang lurus, dan ini selalu merupakan artinya yang lebih utama. Jadi tidak ada tambahan kayu yang menyilang atau melintang. Jadi bagaimana salib menjadi lambang atau simbol dari susunan Kristen? Encyclopedia of Religion and Ethics mengatakan menjelang abad keempat, kepercayaan kepada hal-hal gaib mulai dengan lebih kuat lagi menguasai gereja. Sebagaimana halnya dengan pesona sihir, hanya membuat tanda salib saja dianggap sebagai perlindungan yang paling ampuh terhadap hantu-hantu dan penyembuhan untuk segala macam penyakit. Penggunaan yang bersifat tahayul dari salib terus berlangsung hingga hari ini. Selama bertahun-tahun berkembang kira-kira 400 bentuk salib yang berbeda. Pada awalnya, Kristus sendiri tidak digambarkan di atas salib, melainkan seorang remaja yang memegang sebuah salib dengan batu-batu permata. Belakangan, seekor domba ditambahkan. Pada tahun 691 Masehi, Konsili di Trullo meresmikan sebuah salib yang memperlihatkan patung dada seorang pria muda pada salib. Lambat laun, ini berkembang menjadi salib dengan gambar tubuh Kristus atau tubuh Yesus. Para sejarawan dan peneliti tidak menemukan bukti yang membenarkan penggunaan salib di kalangan orang Kristen masa awal. Menarik, buku History of the Cross mengutip seorang penulis dari akhir abad ke-17 yang bertanya, dapatkah Yesus yang diberkati merasa senang jika melihat murid-muridnya memuja lambang dari alat eksekusi yang padanya, atau kata orang, ia menderita dengan sabar dan tanpa salah sambil mengabaikan keaiban? Bagaimana Anda akan menjawabnya? Saudara mungkin bertanya, bukankah Alkitab menyatakan bahwa Kristus sesungguhnya mati pada salib? Untuk menjawab ini, kita harus menyelidiki arti dari dua kata Yunani yang digunakan oleh para penulis Alkitab untuk melukiskan alat yang digunakan untuk membunuh Kristus, yaitu kata Yunani stauros dan silon. Apa artinya stauros pada abad pertama ketika kitab-kitab Yunani ditulis? An Expository Dictionary of New Testament Word oleh W. E. Fine mengatakan, stauros menyatakan terutama sebuah tiang pancang atau tonggak yang lurus. Pada tiang-tiang seperti itu, para penjahat dipakukan untuk dieksekusi. Apa yang disebut salib belakangan ini berasal dari negeri Kasdim Purba dan digunakan sebagai lambang Dewa Tamus, atau karena berbentuk tauya mistik, yaitu diambil dari huruf pertama dari namanya. Di negeri itu dan di negeri-negeri tetangganya termasuk Mesir.
Kata Yunani stauros dalam banyak terjemahan Alkitab modern, tiang siksaan. Dalam bahasa Yunani klasik, kata ini berarti sebuah tiang yang lurus. Belakangan, kata itu juga digunakan untuk tiang hukuman dengan palang yang melintang. Di Imperial Bible Dictionary, London tahun 1874, oleh P. Fairbairn, jilid 1, halaman 376, mengakui kata Yunani untuk stauros yang tepatnya berarti tiang, tiang yang lurus, atau sebuah tiang pagar yang dapat digunakan untuk memantek atau memagari sebidang tanah. Bahkan di antara orang-orang Romawi, crux, asal kata cross atau salib, mula-mula adalah sepotong kayu yang lurus. The International Standard Bible Encyclopedia tahun 1979 menyatakan di bawah judul salib, semula kata Yunani stauros menggambarkan sebatang kayu tegak lurus dengan ujung runcing yang dipancangkan kuat-kuat pada tanah. Jadi bukan dua batang kayu. Batang-batang kayu itu ditaruh bersisi-sisian dalam satu baris untuk membentuk pagar atau pagar pertahanan di sekeliling benteng-benteng. Atau satu batang kayu dipancangkan sebagai alat penyiksa dan tempat para pelanggar hukum yang serius digantungkan di depan umum untuk mati, agar mayat mereka dihina betul-betul. Buku Dul Heritage, The Bible and the British Museum menyatakan, mungkin akan sangat mengejutkan untuk mengetahui bahwa tidak ada kata seperti salib dalam bahasa Yunani dari Perjanjian Baru atau Kitab Yunani. Kata yang diterjemahkan salib selalu adalah kata Yunani stauros, yang berarti tiang atau tonggak yang lurus. Salib yang semula bukan lambang Kristen. Ini berasal dari Mesir dan Konstantin. Jadi salib yang semula bukan lambang Kristen. Ini berasal dari Mesir dan Konstantin. Bagaimana dengan kata Yunani yang satunya, silon? Ini digunakan dalam terjemahan Alkitab Septuaginta Yunani. Di Esra 6 ayat 11 dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, ayat ini bunyinya, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Jadi jelas yang dimaksudkan di sini adalah sebatang kayu atau tiang tunggal. Kata Yunani silon digunakan dalam Alkitab untuk memaksudkan alat yang di atasnya Yesus mati. Kata ini membantu menunjukkan bahwa stauros adalah sebuah tiang yang lurus tanpa kayu yang menyilang. Seperti dikatakan The Companion Bible, kata silon umumnya menyatakan sebatang kayu. Karena kata yang terakhir ini, silon, digunakan untuk stauros tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa arti masing-masing kata persis sama. Maka itu alasannya kata silon tersebut digunakan sehubungan dengan cara kematian Tuhan kita. Dan diterjemahkan pohon dalam Kisah 5 ayat 30, Kisah 10 ayat 39, dan Kisah 13 ayat 29, dan Galatia 3:13, dan 1 Petrus 2 ayat 24 oleh King James Version. Terjemahan Bode, bahasa Indonesia diterjemahkan kayu. Dalam terjemahan Bode di Kisah 5 ayat 30, Kisah 10 ayat 39, Galatia 3 ayat 13, juga dalam terjemahan BIS. The Companion Bible di bawah judul salib dan penyaliban nyatakan kata bahasa Inggris cross atau salib adalah terjemahan dari crux bahasa Latin. Namun stauros bahasa Yunani sama sekali tidak berarti crux sebagaimana batang kayu, tidak berarti tonggak penopang di ketiak. Homer menggunakan kata stauros dari sebuah tiang atau tonggak biasa atau satu balok kayu. Dan inilah arti dan cara kata itu digunakan dalam semua karya klasik Yunani.
ini tidak pernah berarti dua batang kayu yang ditempatkan menyilang satu sama lain. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, ini sama sekali tidak memaksudkan dua batang kayu. A Greek English Lexicon oleh Liddell dan Scott Oxford tahun 1968 halaman 1191 dan 1192 memberikan arti-arti sebagai berikut. Kayu yang dipotong dan siap digunakan. Kayu untuk bangunan. Tiang tempat penjahat dipakukan dari kayu hidup atau pohon. Sebagai contoh, Kisah 5 ayat 30 dan Kisah 10 ayat 39 dalam ayat-ayat itu, terjemahan King James, RS, JB, dan DY menerjemahkan Silon sebagai pohon. Anda bisa bandingkan terjemahan ini dengan Galatia 3 ayat 13 dan Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Banyak penerjemah Alkitab Yunani Kristen atau Perjanjian Baru menerjemahkan kata-kata Petrus di Kisah 5 ayat 30 sebagai berikut. Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang sudah kamu ini bunuh dengan menggantungkan dia pada kayu itu. Terjemahan Bode atau pohon menurut King James Version dan New International Version dan The Jerusalem Bible dan Revised Standard Version. Saudara bisa lihat juga kata Yunani Silon diterjemahkan oleh Bode di Kisah 10 ayat 39 dan Kisah 13 ayat 29 dan Galatia 3 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi bukti-bukti menyatakan bahwa Yesus mati di atas tiang yang lurus dan bukan di atas salib tradisional. Bagaimana dengan orang-orang Kristen sejati dewasa ini sehubungan dengan salib? 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, mereka harus sadar akan perlunya waspada terhadap segala berhala. Bahkan setelah membahas bukti sedemikian bahwa Kristus benar-benar mati pada sebuah tiang, ada yang mungkin masih menganggap tidak ada salahnya memakai sebuah salib. Mereka mungkin mengatakan, ini hanya hiasan atau perhiasan saja. Tetapi ingat, bagaimana salib telah digunakan sepanjang sejarah sebagai benda dalam ibadat kafir dan yang dianggap hebat atau keramat. Apakah mengenakan sebuah salib bahkan sebagai hiasan saja selaras dengan nasihat yang ditulis di Keluaran 20 ayat 4 dan 1 Korintus 10 ayat 14? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Bahkan sekalipun kita mengabaikan bukti dan menganggap bahwa Yesus dibunuh atau mati pada salib, apakah salib itu harus dipuja? Tidak, karena Yesus dieksekusi sebagai penjahat, seperti kedua pria yang dipakukan pada tiang di sebelahnya. Dan pelaksanaannya memberikan gambaran yang salah tentang Yesus dengan cara yang sangat buruk. Orang Kristen abad pertama tidak memandang alat yang digunakan untuk mengeksekusi Yesus sebagai sesuatu yang suci. Memujanya akan berarti memuji perbuatan salah yang telah dilakukan, yaitu pembunuhan atas Yesus. Sebagai contoh, jika sahabat karib saudara dieksekusi berdasarkan tuduhan palsu, apakah saudara akan membuat patung dari alat pengeksekusinya? Misalnya, tali gantungan atau kursi listrik atau senjata. Dan kemudian mencium benda tiruan itu, menyalakan lilin di depannya, atau mengenakannya di leher sebagai hiasan suci. Hal itu tidak dapat kita bayangkan. Demikian pula dengan pemujaan salib. Fakta bahwa salib berasal dari kekafiran lebih memperburuk masalahnya. Pemujaan salib atau menghormati lambang kafir yang memakai kedok Kristen melanggar perintah Allah. Hal itu berarti tidak memperlihatkan kasih kepada Allah atau Kristus.
tetapi mengejek mereka. Keluaran 20 ayat 4 dan 5, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, dan 1 Korintus 10 ayat 14 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mengapa sebuah lambang kafir sebagai sesuatu yang suci melanggar perintah Allah? 2 Korintus 6 ayat 14 dan 17 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Janganlah menjamah apa yang najis. Jadi orang Kristen sejati tidak menganggap salib sebagai perhiasan yang patut. Mereka ingat pernyataan Paulus di Galatia 3 ayat 13, terjemahan Bode. Dikatakan, terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Wahyu 6 ayat 2 dikatakan, orang Kristen sejati lebih senang memikirkan Kristus sebagai Raja mulia yang ditahtakan. Nasihat Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 7, terjemahan Bode dikatakan, orang Kristen sejati berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Gereja-gereja mengatakan bahwa praktek-praktek seperti memuja salib adalah bagian dari tradisi kudus. Namun, bagaimana bila tradisi bertentangan dengan firman Allah? Mereka yang mengasihi Allah akan menolak tradisi. Apa yang benar-benar kita butuhkan untuk ibadat sejati sudah dimuat dalam firman Allah. Seperti yang Paulus tulis kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, dikatakan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Allah penting sekali untuk keselamatan. Sebagai contoh, pada zaman Israel kuno, Yehezkel 8 ayat 13 dan 14 dikatakan, orang Yahudi yang tidak setia menangisi kematian Allah palsu, Tamus. Allah menyebut perbuatan mereka sebagai sesuatu yang memuakkan. Menurut sejarah, Tamus adalah dewa Babylon dan salib digunakan sebagai lambangnya. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10 dan Yeremia 50 ayat 29 dikatakan, sejak permulaannya pada zaman Nimrod, Babylon menentang Allah yang maha tinggi dan menjadi musuh ibadat sejati. Sebagaimana dikatakan di Yehezkel 8 ayat 17, orang-orang Yahudi yang murtad juga mengulurkan cabang muda ke hidung Allah penciptanya. Allah menganggap hal ini sebagai memuakkan dan menyakiti hati. Mengapa? Beberapa komentar menerangkan bahwa cabang muda adalah lambang alat kelamin laki-laki yang digunakan dalam pemujaan falus. Jadi, bagaimana pandangan Allah terhadap penggunaan salib yang seperti sudah kita lihat pada zaman dahulu digunakan sebagai lambang dalam pemujaan falus? Sudah pasti Allah menyebut sesuatu yang memuakkan atau menjijikkan. Konflik antara Alkitab dan tradisi manusia bukan hal baru. Selama periode sejak kitab-kitab Ibrani yang terilham selesai ditulis sampai kedatangan Yesus, para pemimpin agama Yahudi menambahkan banyak tradisi lisan yang belakangan mereka catat namun tidak diilhami
oleh Allah. Tradisi-tradisi tersebut sering bertentangan dengan Alkitab. Matius 15 ayat 1-6 dan 9, Yesus mengatakan kepada para pemimpin agama, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Matius 4 ayat 4-10 dan Markus 12 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 26, dalam ajarannya Yesus tidak pernah mengutip dari tradisi-tradisi. Yesus selalu menarik perhatian kepada firman Allah yang tertulis dan terilham. Roma 15 ayat 4 dikatakan, "Tetapi melalui Roh Kudus-Nya yang berkuasa, Ia mengilhami penulisan Alkitab agar kita teguh berpegang pada pengharapan oleh penghiburan dari kitab suci." Allah melakukan ini agar kita bisa mempunyai pegangan yang kuat demi harapan kita dan tidak perlu bergantung kepada tradisi-tradisi manusia yang membuat orang melanggar perintah Allah. 1 Korintus 4 ayat 6 dan Amsal 30 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Jangan melampaui yang ada tertulis. Semua firman Allah adalah murni. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta." Jadi, mereka yang benar-benar mengasihi Allah akan menaati nasihat tersebut. 2 Korintus 6 ayat 14-16 dikatakan, "Ibadat yang diterima Allah tidak menuntut penggunaan benda atau patung. Apakah ada kesepakatan antara bait Allah dengan berhala-berhala?" Tanya Paulus. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang memberi kesan bahwa ibadat orang Kristen harus menggunakan sesuatu yang menyerupai alat yang dipakai untuk memantekkan atau membunuh Yesus. Anda bisa bandingkan di Matius 15 ayat 3 dan Markus 7 ayat 13. Kalau begitu, apa tanda pengenal orang Kristen sejati? Bukan salib atau lambang lain manapun, melainkan kasih. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Aku memberikan kepadamu perintah baru, agar kamu mengasihi satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, agar kamu juga mengasihi satu sama lain. Dengan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu mempunyai kasih di antara kamu." Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jadi, tanda pengenal orang Kristen sejati adalah kasih, bukan salib atau lambang simbol lain manapun. Demikian penjelasan tentang asal-usul salib. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar bisa mendapatkan informasi fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.